Salam, selamat bertemu kita kembali Bapak Ibu dalam channel Langsung Sitorus ini, yang pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk merenungkan atau menafsirkan apa yang menjadi evangelium pada tanggal 13 Oktober tahun 2024, minggu ke-20 setelah Trinitas. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa saling membantu dalam mempersiapkan khotbah, dalam merenungkannya, dalam mempererat persekutuan kita dan kebersamaan kita untuk memberitakan Injil. Bagikanlah video ini kepada kawan-kawan kita semua dan ajak mereka untuk mensubscribe dan like-nya. Kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya itu yang memenuhi, memelihara hati dan pikiran kita dalam merenungkan firman itu, sehingga kita dapat berkat dari Tuhan kita. Amin. Mari kita baca apa yang menjadi evangelium tanggal 13 Oktober tahun 2024, yakni ditentukan dari Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Kita baca. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami dan menghayati serta melakukan firman Tuhan. Amin. Tema yang diusulkan dalam almanak kita adalah orang benar akan hidup oleh percayanya. Itu tertulis di dalam ayat 4 dan juga dalam epistel kita Rom 1 ayat 17. Dan satu kali lagi ayat ini juga dikutip di surat kepada Timotius dan juga dikutip kepada surat Ibrani, bahwa pendapat orang benar hidup dalam iman percayanya merupakan teologi yang harus terus dipelihara dan dikembangkan, dipahami. Jangan percayanya ya percaya iblis, karena iblis percaya, terus terang iblis percaya, gemetar kalau mendengar nama Tuhan, tetapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan, bahkan beroposisi, selalu ingin mengganggu karya-karya Tuhan yang akan dinikmati oleh umat manusia. Tentu saja yang dimaksud oleh Habakuk dengan emunah yang ada di sana bukan hanya sekedar kebenaran, tetapi kebenaran yang dihayati dan dilakukan, dinampakkan buahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu emunah, daripada kata Ibrani emun ya, kebenaran. Jadi kalau orang percaya, orang beriman,
berilmu pasti tentang hidupnya, tentang pekerjaan Tuhan di dalam dirinya, dalam karyanya. Dia pasti bergiat untuk membangun kehidupan pribadinya, kehidupan bersama, dan kehidupan di tengah masyarakat. Dan dia selalu beserta dengan Tuhan, karena pegangannya adalah kebenaran Tuhan, dikayosune daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, sungguh luar biasa. Habakuk sebenarnya hidup pada zaman Raja Joyakim, kemudian di awal pemerintahan Sedekia. Karena apa? Itu dapat kita katakan karena Habakuk telah menyinggung dalam protesnya terhadap Tuhan tentang orang Kasdim, orang Babel yang datang menyerbu ke Yerusalem. Ya, itu terjadi pada penghujung hidup daripada Raja Joyakim. Dan menurut 1-2 raja-raja, Joyakim itu masih betul-betul bisa meninggal dengan bagus, ya, sehingga mendapat perhentian bersama kakek moyangnya di tanah Israel. Berarti ada kuburannya dengan baik, ya. Jadi kemudian ini kita ada semua orang yang gagah perkasa, ya. Ini Joyakim, dan dikatakan di sana kemudian Joyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Joyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Tetapi di dalam 1-2 Tawarikh ada agak lain memang dikatakan di sana, ya. 2 Tawarikh pasal terakhir lah itu pasti, ya. Jadi dikatakan di dalam 2 Tawarikh, ya, maka Joyakin anaknya diangkat menjadi raja karena, ya, di sini Raja Joyakim itu memerintah 11 tahun lamanya. Dia memerintah di Yerusalem, yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Nebukadnezar Raja Babel maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Ya, katanya ditawan. Jadi mati di mana? Kita dipercaya apa yang dikatakan oleh 2 raja-raja 24 itu, bahwa dia mendapat perhentian. Tetapi karena anaknya Joyakim juga mengikuti jejak ayahnya, kurang patuh terhadap Nebukadnezar, ya, Nebukadnezar menyuruh kembali pasukannya untuk menyerbu Yerusalem. Dan Joyakin atau Jekonya yang memerintah ada 3 bulan itu datang menyerah kepada pasukan Nebukadnezar, keluarganya dan istrinya, anak-anaknya bersama 10.000 orang, ahli-ahli bangunan, tukang-tukang besi, para jenderal-jenderalnya, para komandan-komandan, semua rela dibawa ke Babel dan oleh Nebukadnezar dipekerjakan di sana. Dan kita tahu Jekonya pada belakangan mendapat belas kasihan dari Nebukadnezar sehingga dia bisa makan bersama di meja raja, ya kan? Jadi rombongan Jekonya ininya, Raja Joyakim ini, yang menjadi sisa bangsa Israel yang pasti di pembuangan dan cikal bakal orang yang akan bisa kembali lagi nanti ke Yerusalem setelah 70 tahun. Jadi penumpasan yang dilakukan oleh Nebukadnezar pada tahun 587-586 sebelum Masehi merupakan pembuangan gelombang pertama yang dilakukan Nebukadnezar terhadap bangsa Israel. Ya, tahun 597-596, ya. Baru nanti 587-86 karena sepanya tidak patuh, makanya tentara Nebukadnezar datang lagi untuk meratakan
bait suci, ya, dan menghancurkan tembok Yerusalem. Itulah pembuangan gelombang kedua yang membuang bangsa Yehuda ke Babel. Tapi itu kebanyakan dibunuh bersama Sedekia di Ribla, ya. Apa yang dapat kita katakan dari sana adalah bahwa Sefania melihat itu semua dan dia tidak ikut ditawan. Sama seperti Yeremia tidak ikut ditawan oleh tentara Nebukadnezar. Dibiarkan hidup di Yerusalem, dan Habakuk itu melihat bait suci ibu kota Yerusalem dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar, dan dia bertanya-tanya, mengapa Tuhan bisa terjadi begitu? Jadi kita dugalah dari situ, karena dia sudah sempat menyaksikan itu semua, maka seperti dicatat dalam buku-buku ini, Habakuk itu bekerja pada zaman kerajaan orang-orang Kasdim menguasai Yerusalem, ya. Jadi sebelum Sefania ditangkap karena memberontak lagi, sebelum Yerusalem dihancurkan, masih ada sisa-sisa bait Allah di sana berdiri, belum diratakan, ya. Disitulah kira-kira Habakuk ini menuliskan nubuatan-nubuatan dan mengajukan banyak pertanyaan kepada Tuhan, ya. Keluhannya tentang ketidaksetiaan orang Israel kepada Tuhan, dan keluhannya mengapa Tuhan membiarkan tentara Kasdim yang kejam dan tidak menjadi bangsanya itu merajalela menghancurkan bangsa pilihan Tuhan tersebut. Itu pertanyaan yang luar biasa. Mengapa Tuhan yang kita anggap maha kuasa, maha bisa melakukan sesuatu, membiarkan umatnya merana begitu, ya? Mengapa, ya? Apa jawabannya? Tentu saja Tuhan murka, dan inilah generasi yang menderita karena murka Tuhan terhadap dosa Manase, dosa Ahaz, dosa Manase yang membuat bangsa Israel sesat, menyembah dewa-dewa asing, dewa-dewa Baal dan lain-lain, ya. Dan karena murka itulah makanya generasi sesudah Manase itu kena hukum oleh Tuhan. Memang dicoba Josia melakukan reformasi dan membawa bangsa Israel bertobat, tetapi murka Tuhan tidak surut terhadap bangsanya itu. Apa yang sudah ditetapkan Tuhan untuk dihukum, ya dihukumlah. Dan paling-paling dalam rencana Tuhan dalam penyelamatan bangsanya ada ditinggalkan cikal bakal sisa bangsa Israel, karena Tuhan berencana untuk membawa kembali bangsa Israel dari pembuangan Babel setelah 70 tahun di Babel ke Yerusalem lagi. Itu berbarengan dengan pergantian pemerintahan dari Raja Babel menjadi kepada Raja Persia, ya. Nah, gitulah yang terjadi sebenarnya. Dan Habakuk sebagai nabi yang melihat, memperhatikan bagaimana perjalanan hidup bangsa Israel, bangsa Yehuda itu ibarat berdiri di menara pengawas, ya, di menara pengintaian. Jadi artinya Habakuk itu betul-betul cermat melihat perjalanan sejarah umat Yahudi, umat Yehuda, dan juga sejarah bangsa-bangsa yang datang menyerbu kerajaan-kerajaan di sekitar Yehuda dan akhirnya juga menyerbu Yehuda. Tidak pandang bulu, dihabisi semua. Kan kayak gitu. Jadi selaku nabi, Habakuk menanti-nantikan jawaban Tuhan terhadap pertanyaannya atau keluhannya, protesnya itu. Mengapa Tuhan, katanya?
kayak gitulah dalam mengikut Tuhan itu. Banyak sekali yang tidak bisa masuk nalar kita. Mengapa harus terjadi demikian ya? Tapi kita harus pasrah, dan sambil pasrah harus cermat melihat ke arah mana kita harus melangkah. Apakah turut arus air atau harus melawan arus? Itu tanggung jawab kita. Joyakin atau Jekonya bersama rombongan yang dibuang itu akhirnya mau dibuang, tidak melawan. Dan untunglah mereka begitu agar ada sisa Israel kan. Dan raja-raja Nebukadnezar menganggap orang Israel yang datang ke Babel itu bukan menjadi lawan, tetapi menjadi kawan mereka untuk membangun Babel. Nah itulah. Tapi Zedekia justru melawan arus perkembangan dunia. Dia melawan Nebukadnezar dan penggantinya. Akhirnya Nebuzaradan panglimanya disuruh membawa tentara ke Yerusalem untuk meratakan Bait Allah dan kota Yerusalem dan juga tembok Yerusalem. Jadi Nabi itu cermat melihat ke arah mana, mana tak jawaban Tuhan. Kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan ya harus mampu ibarat Nabi yang berdiri di menara pengawas, menara pengintai, ya, dan berdiri tegak untuk meninjau dan menantikan apa yang difirmankan Tuhan kepada umatnya melalui para hambanya itu, ya, sehingga jangan salah arah. Ya memang bangsa itu tidak mau tunduk kepada arahan Yeremia dan juga tidak mau tunduk kepada arahan Habakuk. Itu tidak lagi tanggung jawab. Nabi yang demikian juga nanti di belakangan hari di Hizkil ada sebagai skopos, dia sebagai pengintai, sebagai yang mengamati perjalanan bangsa Israel yang ada di pembuangan waktu itu ya. Jadi kita pun sekarang ya harus ibarat orang yang berdiri di menara pengawas, melihat perjalanan bangsa kita, perjalanan gereja Tuhan, perjalanan umat Tuhan. Apakah omong kosong kita pengikut Tuhan? Bagaimana jawaban Tuhan terhadap kita yang nakal-nakal, yang kurang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus sebagai mengikut Bapa di surga? Itu harus juga kita perhatikan di zaman kita sekarang ini. Memang setelah Habakuk menunggu-nunggu jawaban Tuhan, ada jawaban dari Tuhan memang. Tapi bukan jawaban yang langsung terjadi ya. Saya akan basmi itu Babel orang Kasdim itu, tidak begitu ya. Bahkan yang luar biasa di dalam Deuteronomi saya dikatakan ya, itu Nebukadnezar itu orang Kasdim itu adalah hambaku untuk menghadar bangsaku katanya, untuk menghukum bangsaku katanya. Aneh kan. Jadi Tuhan sering pinjam tangan untuk menghukum, dan kalau sudah terjadi begitu kita harus semakin nangis di hadapan Tuhan, mengatakan hentikan Tuhan, hentikan kekejaman tanganmu yang menghukum kami, bertobat kami. Harus itulah sebelum terlambat ya. Dan di sini Habakuk disuruh untuk ya menuliskan penglihatan dan mengukirkan itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya katanya. Ya lama lagi baru datang. Apa yang mau dituliskan, penglihatan yang bagaimana, yang harus diukirkan, dituliskan pada loh-loh, tidak diberitahu di sini. Tetapi yang penting melalui tulisan yang disuruh Tuhan dituliskan oleh Habakuk, umat Israel, umat Yehuda yang membacanya pasti diberi pengharapan, secercah harapan bagaimana mereka bisa hidup lagi kalau Tuhan memberikan kesempatan mereka hidup. Sama seperti Joyakin atau Jekonya dan istri keluarganya dan para panglimanya 10.000 orang Israel itu
ya, yang dibuang ke Babel. Kalau mereka membaca loh-loh yang ditulis atau diukir oleh Habakuk itu, pasti mereka melihat masih ada masa depan bagi kita, katanya. Tapi bagaimana mereka lagi memenuhi masa depan itu? Bait Allah di zaman Sedekia sudah dihancurkan, ya. Di zaman Jekonya sudah dilaklaki. Semua barang-barang emas di sana sudah dihabiskan dan tidak bisa lagi melakukan pemberian kurban-kurban di Bait Allah. Tidak bisa lagi. Dan mereka sudah memperhatikan bahwa upacara-upacara keagamaan tidak bisa lagi dilakukan dengan baik. Sama seperti bangsa Israel 1000 tahun yang lalu sampai sekarang. Belum ada bait suci yang baru dibangun. Sehingga bangsa Israel sudah 1000 tahun lebih sejak Jenderal Titus menghapus bait Allah. Sampai sekarang tahun 70 sampai tahun 2024 belum bisa orang Israel melakukan ibadah penyembahan yang sempurna lengkap kepada Tuhan, karena bait suci tidak bisa dibangun, altar pemberian kurban tidak bisa dibangun. Walaupun mereka sudah melihat ada lembu merah yang lahir di Amerika dan di Yerusalem, di Yehuda, sebagai pertanda bahwa sebenarnya sudah waktunya pemulihan bait Allah di Yerusalem, mereka tidak bisa lakukan. Karena apa? Orang Yahudi masih perang dengan Islam di sana, ya. Heran kita itu, mengapa nggak bisa berdamai walaupun mereka pemeluk agama Abrahamistis. Tanpa perdamaian itu yang Allah tidak akan bisa. Mereka akan terus masih mengalami dampak daripada kutukan Tuhan Yesus yang mengatakan, ya, bahwa mereka akan terkutuk oleh darahnya yang ditumpahkan oleh mereka. Tetapi kalau mereka bertobat, ya pasti terus bisa lah. Siapa yang tidak setuju bangun bait Allah kalau bangsa Israel itu bertobat? Semua Arab Saudi, Islam sedunia, orang Kristen sedunia pasti menyokong untuk mendirikan bait suci di Yerusalem, yaitu bait suci ketiga. Yang pertama oleh Salomo, yang kedua oleh Cyrus, Raja Kores, dan direhab oleh Herodes. Itu dihancurkan oleh Jenderal Titus, dan sekarang kita menantikan pembangunan bait suci yang ketiga yang mungkin lebih keren daripada yang sebelum-sebelumnya. Tapi bagaimana bisa keren kalau terus masih bom di sana, ya? Mari kita doakan agar ada damai sejahtera terjadi di tanah suci, di kalangan umat beragama Abrahamistis itu, ya. Jadi apa yang dituliskan di sana, kita katakan di sini bahwa orang percaya hidup oleh percayanya, orang benar hidup oleh percayanya, dan orang yang sombong akan mati dengan kesombongannya, kan kayak gitu. Jadi orang yang membusungkan dada tidak lurus, ya, dan orang yang tidak lurus bengkok-bengkok pasti akan menuju hukuman yang sangat berat. Itulah di loh-loh itu ditulis. Diingatkan, hai kamu yang sombong, bertobatlah. Hai kamu orang benar, hiduplah dalam iman percayamu. Iman percayamu seperti iman Abraham yang berbuah banyak itu. Seperti iman orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti iman komandan tentara yang datang kepada Yesus meminta kesembuhan putrinya. Seperti iman daripada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu, yang kupegang aja bajunya sudah sembuh, aku katanya. Dan percayanya itu seperti iman sebiji sesawi yang bisa tumbuh dan menjadi pohon yang sangat rindang besar, di mana bangsa-bangsa banyak dapat bernaung penuh damai sejahtera, kan kayak gitu. Kalau tidak begitu mana bisa, nggak ada. Jadi kita juga harus membangun keimanan kita, iman yang bisa memindahkan gunung. Kalau ada sebiji sesawi yang hidup, kan, jangan iman seperti sebesar gajah yang bangkai mati, ya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih,
ya pengharapan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali juga berlambat-lambat kan kayak gitu. Bersyukurlah kalau Tuhan Yesus agak lambat datang, biar ada kesempatan untuk bertobat. Dan bangsa Israel, bangsa Yehuda di zaman Habakuk harus juga bersyukur mengapa berlambat-lambat, ya. Tuhan Yesus datang membalas dendam, ya. Mengapa berlambat-lambat? Tapi yang pasti dia harus datang. Kalau Tuhan lambat datangnya, itu berarti Tuhan memberi kesempatan untuk kita membangun kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan umat manusia walaupun berbagai agama, ya, dan demokrasi yang bagus. Jangan tuding menuding, dan keadilan sosial bagi seluruh umat bangsa-bangsa, bagi seluruh umat beragama. Jangan dibanding-bandingkan, dilain-lainkan. Jadi tidak ada diskriminasi, ya, tidak ada orang yang rasialisme, tapi semuanya berdasarkan kesetaraan dan penuh damai sejahtera. Itu makanya Tuhan berlambat datang, karena kepada kita masih diembankan tugas, pergilah kepada seluruh bangsa, jadikan mereka semua menjadi muridku, menjadi pengikutku, baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kata Tuhan Yesus, dan ajari mereka apa yang saya ajarkan kepada kalian. Jadi kita harus betul-betul memberitakan Injil kepada segala makhluk, agar menjadi makhluk keindahan yang diinginkan Tuhan seperti Taman Eden dulu. Itulah kebahagiaan kita menuju akhir zaman. Sebelum perang nuklir terjadi yang bisa memusnahkan dunia ini, mari kita giat untuk melakukan itu. Kita tidak peduli entah kapan itu perang nuklir terjadi, tetapi tugas kita yang diembankan oleh Tuhan Yesus kepada kita, mari kita tunaikan dengan bagus. Paulus sudah menasihatkan, tunaikanlah tugas pelayananmu, beritakanlah firman di waktu yang baik dan waktu yang tidak baik. Itulah kebanggaan kita sebagai pengikut Yesus, bahwa kita tidak mengemis-ngemis kepada Tuhan, tetapi bersukacita menyambut anugerah Tuhan yang menganugerahkan kehidupan baru, menganugerahkan kehidupan kekal dan pengampunan dosa kepada kita, dan kita berbahagia di dalamnya, di dalam kerajaan Allah yang datang di dunia, dan nanti akan kita nikmati kesempurnaannya dalam kerajaan Allah di surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih atas renungan yang kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu yang kurang pandai ini, dan mudah-mudahanlah itu berguna bagi kami, mendorong kami semakin bersemangat, bersatu, tahu akan apa yang kami harapkan, dan kami tabah menantikan kedatangan-Mu di dunia ini, membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa, Kaulah yang Maha Kuasa, di dalam Yesus Kristus. Sempurnakanlah bangsa Indonesia kami ini, jauhkan dari gontok-gontokan, tapi penuh damai sejahtera semua bangsa kami yang sangat multimajemuk ini dalam segala hal. Terimalah doa kami dan sempurnakan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.